Halo Bor, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya Bor ya. Daripada tiap hari nongkrongnya bareng tapi di belakang ngomongin, mending sama gua di ngomongin film aja. Kali ini gua mau ngebahas film seorang badut psikopat yang berjudul Terrifier 2. Oke, nggak usah berlama-lama, gas langsung tonton aja videonya. Film dimulai dari seorang cewek glowing bahenol seksi sempurna yang bernama Sienna. Dia sedang mempersiapkan kostum untuk acara Halloween minggu depan. Terlihat dia sangat serius dalam mempersiapkan kostum Halloween tersebut. Singkat waktu, Sienna berkumpul untuk makan malam bersama ibu dan adiknya yang bernama Jonathan. Si John juga tidak ingin ketinggalan di acara malam Halloween dan bercerita bahwa dirinya ingin menggunakan kostum badut psikopat yang menurutnya sangat cocok di acara Halloween nanti. Menurutnya, dalam 1 tahun ini teror badut psikopat itu sudah tidak terdengar lagi dan mungkin dia sudah tidak ada. Mendengar itu, Sienna dan ibunya tidak setuju dan melarang John untuk memakai kostum badut psikopat itu. How would you feel if, God forbid, he attacked someone? I think you're both overreacting. Do you? Charles eyeballs to see if they would change color. Jonathan! Di kamar, si John yang terobsesi oleh karakter badut itu pun mulai mencari-cari tentang kasus korban kebrutalan si badut. Di saat Sienna sedang fokus mempersiapkan kostumnya yang belum selesai, John tiba-tiba masuk ke kamarnya dan meminta lem tikus guna mengelem topi badut yang akan ia pakai. A little. Sienna mengingatkan John untuk tidak memakai kostum itu, tapi si John tetap menolaknya. Alhasil si kakak masa bodoh tentang kostum yang akan dipakai John. Tallest kid in my class. Yeah, well, Jonathan, come on. Singkat cerita, saat malam semakin larut, Sienna yang kelelahan pun bobo cantik di atas kasurnya sambil menonton film-film horor. Lama-kelamaan, Sienna pun mulai tertidur pulas. Tiba-tiba saja Sienna berada di area bermain anak-anak yang dihuni orang-orang dewasa. Di wahana bermain itu, Sienna mulai keheranan dan merasa aneh karena orang-orang di situ ternyata pemuja dan pecinta badut psikopat. Tak lama kemudian, si pembawa acara mulai menyambut si badut psikopat itu. Anehnya, semua orang menyambut si badut itu dengan sangat gembira. The clown! Lalu badut itu membagi-bagikan hadiah untuk mereka, termasuk kepada Sienna. Sienna ketakutan ketika dia diberi hadiah dan dipaksa untuk menerima kotak aneh dari si badut psikopat itu. Sambil gemeteran, Sienna perlahan membuka kotak hadiah itu, dan ternyata isinya sangat menjijikan. Kemudian dari dalam kantong hitam yang selalu dibawanya, si badut psikopat ini ingin memberikan hadiah terakhir untuk semua orang yang ada di situ. Dan ternyata hadiahnya adalah... Dengan sangat brutal, si badut menembak semua orang dengan senjata Thompson hingga semua mati dengan mengenaskan. Tidak puas sampai di situ, si badut psikopat stres bin jahanam ini mengambil semprotan api dan membakarnya demi menuntaskan keseruannya. Untung saja Sienna keburu bangun dari mimpi buruknya. Dan dengan sangat kebetulan kostum sayap yang telah ia buat terbakar dengan sendirinya. Sontak semua orang yang ada di rumah panik dan sang ibu berusaha memadamkan api di kamarnya. Singkat cerita, setelah ibunya berhasil memadamkan api,
Tiba gilirannya sang ibu menyemprot Sienna dengan amarah. Karena atas kecerobohannya, dia hampir saja menghanguskan seisi rumah. Thin air? I guess so. Sienna. You know, Sienna. Right? What are you, fucking stupid? Stay in my room tonight and I'll sleep on the couch. Di sisi lain, badut psikopat ditemani oleh arwah badut iblis wanita itu sedang mempersiapkan alat-alat bermain untuk meneror orang-orang di kota ini. Now, when we left off, we were talking about the moment you woke up. If you're just tuning in, I'm sitting here live with the Soul Survivor. Kembali kepada Sienna yang sedang berada di sebuah toko. Dia berada di sana untuk memilih perlengkapan kostum karena sayap yang sudah susah payah ia buat telah hangus terbakar. Lalu betapa kaget dan ngerinya Sienna karena badut psikopat itu tiba-tiba sudah berdiri di pintu masuk toko. Mau kabur susah, mau teriak takut. Untung Sienna nggak ngompol di celana. Dengan sangat terpaksa, Sienna pun memberanikan diri untuk keluar dengan sopan melewati badut itu. Saat akan membayar perlengkapan kostum yang Sienna pilih, sialnya tas yang dibawa Sienna tertinggal di lantai bawah toko. Tapi tiba-tiba si badut membawakan tasnya dan diberikan kepada Sienna. Di tengah kepanikan, Sienna pun segera mengambil dompet dan membayarnya. Setelah membayar, si kasir meminta Sienna untuk menunggu sebentar karena akan mengambilkan kantong kresek di dalam. Dengan rasa takut dan panik, tiba-tiba badut psikopat itu berdiri di samping Sienna dan meledeknya. Melihat kelakuan si badut, kasir pun menegur si badut itu. Ketika semua sudah selesai, Sienna langsung buru-buru pergi meninggalkan toko itu. Tidak terima dengan teguran mas kasir, si badut itu pun mengunci pintu toko dan kemudian penyiksaan pun dimulai. Alright, sir, you know what? I'm gonna call. Sepulangnya ke rumah, Sienna langsung dipanggil John yang memperlihatkan buku peninggalan mendiang ayahnya. Anehnya di dalam buku itu ayahnya seperti mengetahui apa yang akan terjadi di rumah itu. Dan ternyata teman kecil badut itu adalah anak yang sudah mati termutilasi beberapa tahun lalu. Di buku itu juga terdapat gambar kostum yang akan dipakai Sienna pada malam Halloween nanti. It's him. Scene berganti kepada Ellie, teman dari Sienna yang tiba-tiba mendapatkan tamu Halloween. Ternyata si badut sudah mengetahui rumah Ellie dan seolah ingin meminta hadiah permen kepada Ellie. Namun Ellie menolaknya karena dirasa badut itu bukan anak-anak. Ellie pun segera menutup pintu dan masuk ke kamar, sambil melihat badut itu berjalan pergi dari jendela kamarnya. Kembali kepada Sienna yang sedang mempersiapkan kostum Halloween dan segera memakainya. Dengan gaya Wonder Woman-nya, Sienna tampak cantik membahana. Kemudian Sienna meminta izin kepada ibunya. Sang ibu pun terkejut melihat pakaian yang dipakai putrinya karena sangat seksi dan terbuka. Namun bagaimana lagi, melihat Sienna yang sudah siap dan terlihat sangat bahagia, ibunya pun tidak bisa melarangnya. Sienna pun akhirnya berangkat untuk merayakan malam Halloween. Bye. Kembali kepada Ellie yang juga sedang bersiap-siap karena akan pergi ke malam Halloween. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah di dapur. Betapa terkejutnya Ellie karena badut tadi siang sudah masuk di dalam rumahnya dan sudah siap untuk beraksi.
Ellie yang cantik pun disiksa dengan sangat keji. Dalam keadaan tubuh penuh luka, si badut menyiramkan pemutih dan garam sambil kembali menyiksanya. Singkat waktu saat ibunya pulang, ia pun terkejut karena kaca pintu dapur pecah dan rumahnya berantakan. Ia pun segera berlari mencari Ellie. Allie! Allie? Dan ibunya pun begitu syok karena melihat Ellie yang sedang di-unboxing luar dalam dengan keadaan yang mengenaskan. Di dalam pesta terlihat Sienna dan temannya yang bernama Brooke sedang memesan kawa-kawa sambil menunggu Ellie yang belum juga datang. Brooke mengingatkan Sienna agar enjoy the party dan jangan terlalu banyak pikiran. How you do? How long did that take? You don't want to know. Great night with my girls. Do a great night. Happy Halloween. Di dalam rumah, John sedang dimarahi oleh ibunya karena kejadian beberapa waktu lalu di sekolah. John tetap dituduh membawa bangkai hewan ke sekolah oleh ibunya. Padahal bangkai hewan itu adalah mainan si badut jahanam. Kesal karena sang ibu tercinta tidak mempercayai kata-katanya, John pun pergi dengan rasa marah dan kesal. My house. Setelah kejadian itu, si ibu pun terlihat menyesal karena merasa telah memarahi John dengan berlebihan. Tak lama kemudian, terdengar suara berisik dari arah garasi dan melihat mobilnya ternyata sudah diacak-acak. Ia berpikir bahwa John-lah yang melakukannya. Tapi ternyata itu bukanlah ulah John, karena dia terlihat sedang berlari ngos-ngosan di daerah komplek rumah. Tiba-tiba saja John melihat ada sebuah mobil burik aneh yang terparkir di pinggir jalan, mirip seperti milik badut jahanam. Kembali ke Sienna yang sudah oleng karena terlalu banyak minum kawa-kawa di acara itu. Dia ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang karena garasi mobilnya berantakan. Dengan rasa kesal, si ibu mulai membersihkan mobilnya. Really, Mom? You're gonna send him to your shrink because this. No. This? No? Yes, you are. I can hear it in your. Tiba-tiba di dalam mobil itu terlihat si badut jahanam yang dengan santainya duduk sambil menodongkan shotgun ke arah si ibu. Alangkah terkejutnya si ibu. Dan si ibu pun langsung didor oleh badut jahanam ini. Kembali kepada John, ia berlari pulang ke rumah dan mencari ibunya. Tapi betapa kagetnya John saat melihat ibunya didudukan di meja makan dengan kondisi yang mengerikan. Ketakutan pun mulai menjadi-jadi saat si badut datang dan bertingkah seperti seorang pembantu. Kemudian si badut mengejar John yang berlari ke arah kamar Sienna. Dan sialnya John pun tertangkap. Setelah itu John langsung disuntik pingsan oleh si badut. Di sisi lain, Sienna yang sedang pulang menuju rumahnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari John yang meminta tolong karena dirinya terjebak di wahana permainan. I can't call mommy. Okay, alright, calm down. Wow. Sienna, I'm in trouble. You think? Sienna pun meminta tolong kepada Brooke untuk mengantarkannya. Ternyata si John sedang diculik dan yang barusan menelpon Sienna bukanlah adiknya, namun si arwah iblis bocil badut itu. By the main entrance, okay? Jonathan? I'm at the old carnival. Eric and Sean. Setelah Sienna sampai di depan wahana itu, Sienna langsung mencari adiknya. Tiba-tiba Sienna mendapatkan pesan dari adiknya bahwa dirinya terjebak di wahana permainan yang bernama Terrifier. Jonathan! Jonathan! Kembali ke mobil saat pacar Brooke sedang ngompol. Okay, I'm gonna call her really fast, okay?
Di tengah pelarian, si Brooke pun terjatuh dan terus dikejar oleh si badut. Brooke kembali berlari sambil berteriak minta tolong kepada Sienna. Mendengar suara temannya yang meminta tolong, Sienna pun panik dan segera berlari mencari Brooke. Namun sialnya pelarian Brooke terhenti di WC umum yang mengerikan. Dan si badut itu kembali menyiksa dan menghabisi Brooke dengan menyiramkan air keras. Please don't! No, no! Lalu kemudian memukulnya dengan mainan rakitan yang sudah ia persiapkan, dan yang paling sadis adalah si badut itu memakan jantungnya. Ngeri kali, Bor. Betapa kagetnya Sienna melihat temannya sudah tidak berbentuk. Ditambah lagi si badut yang sedang berdiri santuy di depannya. Saat si badut sedang mendekatinya, Sienna pun melihat adiknya yang ternyata ada di sini. Jonathan! Run! Setelah membuat Sienna pingsan, si badut itu kembali mengincar John. Dirasa badut telah pergi. John lalu berlari ke pintu keluar. Tapi dengan sangat kampretnya, si badut itu sudah menunggu di depan sana. Di saat John ketakutan, si badut jahanam bin kampret itu terus mengolok-olok John seperti bocil. Di sisi lain, saat Sienna mulai bangkit dan tersadar, ia segera mengambil senjata rakitan si badut yang tertinggal di sana lalu segera mencari adiknya. Saat si badut sedang mengolok-olok John, Sienna pun mengendap-endap dari belakang dan memukulkan mainan rakitan itu ke kepala si badut. Edan, betapa kuat si badut ini, seperti tidak bisa modar, Bor. Walaupun sudah dipukul berkali-kali oleh Sienna, ia pun hanya merasa migrain saja saat dipukul persis di belakang kepalanya. Dan di saat si badut kerepotan, Sienna langsung pergi dan membawa adiknya untuk bersembunyi. Sesampainya di ruang sekte, Sienna menyuruh adiknya untuk menunggu karena Sienna akan mengecek pintu keluar terlebih dahulu dari ruang hantu. Seperti mempunyai ilmu menghilang. Tiba-tiba si badut itu sudah berdiri di belakang John. Mendengar adiknya dalam bahaya, Sienna pun langsung kembali. Di tengah penderitaan, John pun kembali disiksa. Sienna berusaha mendekati John yang sedang dicambuk oleh si badut itu. Sienna pun kembali bangkit untuk serangan balik. Akhirnya Sienna mampu membuat si badut tak berdaya. Apakah si badut itu sudah modar, Bor? Oh, ternyata si badut jahanam ini masih sehat walafiat. Melihat kakaknya yang hampir koit, John segera mengambil senjata dan menembakkannya ke si badut. Singkat waktu, Sienna pun kembali tersadar dan panik karena adiknya entah dibawa kemana. Lalu saat Sienna mencari John, tiba-tiba John sudah tergeletak di hadapan si badut. Edian, ilmu kebal dari mana dia? Dicolok, ditembak, masih saja sehat walafiat. Dengan tenaga yang tersisa, Sienna berusaha melawan. Singkat waktu, badut itu kembali ke John dan ia akan memakan tubuhnya. John pun tersadar ketika si badut ingin memangsa tubuhnya dan kemudian John berteriak memanggil Sienna. Untung saja Sienna segera bangkit dan kemudian Sienna langsung menghajar dengan senjata saktinya. Anehnya si badut itu mulai merasa kesakitan saat dihajar menggunakan pedang Wonder Woman-nya. Akhirnya Sienna pun bersiap untuk menebaskan pedang miliknya tepat ke kepala badut.
Dan si badut jahanam kampret itu pun akhirnya modiar bor. Sienna langsung menghampiri adiknya untuk segera pergi dari situ. Namun tiba-tiba si badut bocil itu muncul dengan mata yang menyala. Kemudian ia membawa kepala si badut jahanam itu entah kemana. Dan film pun selesai.